Sekarang saya akan langsung ajak Anda untuk melihat hasil survei Litbang Kompas periode Agustus 2023 yang memperlihatkan dinamika elektabilitas yang akan mendampingi kandidat bakal calon presiden yang mulai mengerucut pada sejumlah tokoh. Kami akan tampilkan di sini ada 5 nama dengan elektabilitas tertinggi, diantaranya nama-nama yang muncul ke permukaan. Ada paling kiri saya ada Ridwan Kamil, RK Gubernur Jawa Barat 8,4%, kemudian ada Menparekraf Sandiaga Uno 8,2%, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir 8%, kemudian AHY 5,1%, dan juga ada nama Menko Polhukam Mahfud MD di 3,7%. Kita akan bahas satu persatu pergerakan elektabilitas bakal calon wakil presiden sejak Januari 2023 sampai ke survei terbaru di Agustus 2023. Saya punya nama pertama adalah Gubernur Jawa Barat sekaligus juga kader Partai Golkar Ridwan Kamil dengan elektabilitas 8,4% di hasil survei Agustus yang terbaru Agustus 2023. Kalau kita lihat ke belakang sebenarnya ini cukup turun terus ya, dari Januari 2023 ada di 10,1%, kemudian juga turun di Mei 2023 9,3%, dan yang terakhir ada 8,4%. Angkanya yang didapat oleh Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat. Kemudian kita akan lihat selanjutnya ada nama Menparekraf Sandiaga Uno, boleh? Oke, kita lihat di sini tren elektabilitas Sandiaga Uno sebenarnya Januari 2023 ini cukup tinggi 12,4%, terus turun di Mei 2023 11,9%, dan turun lagi di Agustus 2023 atau survei terakhir dari Litbang Kompas jadi 8,2%, anjlok ya dari Januari ke Agustus dari 12,4% turun hampir sekitar 4% di 8,2%. Nah, kemudian kita akan lihat selanjutnya nama dari Erick Thohir, Menteri BUMN. Nah, tren elektabilitas dari Erick Thohir sebenarnya terus melejit ya dari Januari 2023 3,1%, kemudian naik lagi di Mei 2023 jadi 4,5%, dan naik terus jadi 8% di Agustus 2023. Hasil survei terakhir tren elektabilitas calon atau bakal calon wakil presiden. Nah, kemudian ada juga nama selanjutnya dari hasil survei Litbang Kompas. Nah, ada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY yang tren elektabilitasnya terus juga naik dari 3,7% di Januari 2023, kemudian di Mei naik meskipun sedikit tapi terus naik 4,1%, dan di Agustus 2023 naik jadi 5,1%. Naiknya sih sebenarnya gak langsung melejit ya, tapi terus memberikan tren kenaikan di tiap hasil survei Litbang Kompas. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat di luar mengerucutnya pilihan publik terhadap figur potensial bakal calon wakil presiden ini, sebenarnya ada hal lain yang masih membayangi, yaitu tingginya porsi pemilih bimbang atau undecided voters. Kita akan lihat di sini. Nah, kami akan hadirkan seberapa besar sebenarnya undecided voters atau pemilih bimbang yang belum menentukan pilihan mereka, yang diekspresikan dengan menjawab tidak tahu, tidak menjawab, hingga hasil survei terakhir yang angkanya kalau kita lihat cukup besar ya. Di Januari 2023 undecided voters ada 44,1%, kemudian agak turun sebenarnya di Mei 2023 mungkin karena sinyal-sinyal politik ya, 43,6%, dan naik lagi jadi 44,4% di Agustus 2023. Dan kami ingatkan sekali lagi, survei Litbang Kompas ini dibiayai oleh Harian Kompas. Jadi kita tunggu nanti hasil-hasil survei lainnya akan dikeluarkan oleh Litbang Kompas sampai nanti jelang pemilu 2024.